Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar, pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya. Tapi diam-diam, pelan-pelan batin kita bilang, enggak kok sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat. Saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya. Bisa kok saya selesaikan. Tapi diam-diam mau bilang, jane ya mungkin enggak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat tidak enaknya. Kalau waktunya hujan gini, waktunya tidak hujan gini, kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susahkan betapa susahnya kemana-mana wong hujan. Lah kamu mintanya apa terusan? Ya minta itu yang ndak hujan, Pak, tapi ya ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi, dingin. Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering, Pak. Kalau ya umpuh lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya dua, ndak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunnatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah, yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa, dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Ya, Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik kita bebas dan di titik mana kita terikat. Tapi Murphy's Law ini agak fatalistik. Ya meskipun nanti bisa dibaca, Murphy's Law ini dia percaya pada sunnatullah kok misalnya. Hidup ini memang kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu.
Ada juga yang bilang sebenarnya tidak pesimis, Pak. Murphy's Law itu optimis. Optimis pasti kita gagal. Ya ampun ya, kalau optimis pasti kita gagal itu apa bisa disebut optimis? Saya optimis, Pak, mesti saya kalah itu. Saya tidak tahu ini optimis apa tidak optimis kalau kayak gini. Nah, itu ciri kedua, fatalistik. Ya ini agak berat kalau sudah fatalistik itu ya kalian cenderung pasif karena merasa hidup ini, kita ini seperti bulu yang diterbangkan angin. Tidak tahu mau kemana arahnya apa. Itu kayak kalian yang punya prinsip, saya mengalir saja lah Pak hidup ini gitu. Ya mengalir, tapi kan kamu harus lihat dulu itu alirannya kemana, kamu mau dibawa kemana, tujuannya apa, kan begitu. Mengalir saja, masih teman-temanmu begal, kamu ikut begal. Itu memang trennya begitu Pak. Ya, Seneni Sunan Kalijogo nanti. Jadi ciri kedua fatalisme. Ciri ketiga, pandangan Murphy's Law ini menampakkan betapa lemahnya manusia. Jadi ada dua karakter lemah manusia yang dibidik dalam Murphy's Law ini. Yang pertama kecerobohan dan yang kedua lemah dalam pengendalian. Manusia itu punya akal, punya beberapa kemampuan pengendalian yang luar biasa. Tapi mungkin di antara makhluk-makhluk yang lain yang paling ceroboh juga manusia. Yang paling mudah kepleset itu manusia. Kalau yang bukan manusia lebih istiqomah, di jalannya lebih lurus. Tapi manusia yang bisa neko-neko dan paling gampang keluar jalur. Kita itu hebat luar biasa, tapi bisa meleset luar biasa. Kita bisa ahsanut takwim, bisa asfala safilin. Kita itu bisa mengendalikan banyak hal, tapi kita juga bisa menghancurkan banyak hal. Nah, Murphy's Law ini nanti fokus pada bagaimana manusia itu ternyata tidak mampu mengendalikan hidupnya. Seringkali kebalik, bukan kita yang mengendalikan situasi di sekeliling kita, tapi situasi sekeliling kita yang mengendalikan kita. Ya contohnya banyak. Kita kan sering dikritik para filosof, hidup kita itu hidup serba mengikuti kerumunan kita. Yang lain bagaimana, ya kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu menunjukkan kemampuan pengendalian diri kita agak lemah. Baik, ini 3 cirinya secara umum. Jadi konsep umumnya tadi yang bunyinya if anything can go wrong, it will go wrong. Sejarahnya seperti tadi, Kapten Edward Murphy dengan 3 ciri. Fatalistik, kemudian yang pertama pesimistik, dan yang ketiga kelemahan manusia yang ceroboh dan lemah dalam pengendalian. Sekarang kita lihat 14 hukum Murphy yang terkenal. Yang pertama tadi ya, ini yang pokoknya, anything that can go wrong will go wrong. Segala sesuatu yang bisa salah, ya akan salah. Kira-kira kamu bisa gagal enggak? Ya bisa Pak, ya kemungkinan kamu nanti gagal kalau pakai kaidah ini. Karena fokusmu ke situ. Yang kedua mungkin lebih menarik. Nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Segala sesuatu kalau kamu cermati seolah-olah mudah. Wah, nanti saya ke masjid, sampai sana saya awali saja masih sepi toh. Nah, terus saya ngantri, lumayan dapat minum, terus duduk di depan itu. Oh, begitu kamu keluar kos-kosan, aduh macet lagi.
Nanti di tengah jalan ada apa lagi, ada terus sampai sini ternyata sudah banyak orang antri lama lagi. Ternyata tidak semudah bayanganmu. Kuliah, besok rutin kok pagi biasa masuk kuliah jam 7, kemudian nanti keluar jam 9 bisa nongkrong lah di kantin, bisa itu. Begitu berangkat sampai kampus, alah bareng wisuda. Macet, tidak bisa masuk kampus. Itu kan kamu sering begitu. Tapi nothing as easy as it looks. Segalanya ternyata tidak semudah bayanganmu. Bayanganmu itu mulus, sekali begitu dijalani tidak segampang itu. Ada saja kadang-kadang halangannya. Itulah hidup. Dan itu kaidah kedua, Murphy's Law. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan apa, kok tiba-tiba jadi rumit urusannya, jadi ruwet, nah itu Murphy's Law, hukum kedua. Segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Wah, asik nih nanti ketemu banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, guyon-guyon lama, bisa. Begitu nyampe sini, begitu ngobrol sebentar, temanmu tersinggung. Tidak jadi guyon, wes. Tegang akhirnya. That nothing as easy as it looks. Dan kita sering ngalami seperti ini. Tidak semudah bayanganmu. Kamu membayangkan, ala Pak wisuda ya simpel saja tuh, saya pakai baju toga, kemudian ngantri di sana, pindah toga terus selesai. Wah, begitu kamu pakai toga beneran, belum sumuknya, belum panasnya, belum lamanya, kamu nomor akhir juga, terus lama sumpek gitu. Ya, jadi ternyata ya tidak sesimpel bayanganmu. Kadang-kadang halangannya tidak terduga saja. Wah, ngaji selesai pulang nih, begitu nyampe kamar kos-kosan depan, aduh kunci ketinggalan di masjid. Balik lagi ke sini, oh no, susahnya. Itu nothing as easy as it looks. Baik, sudah asik-asik mau masak, wah belum makan ini Indomie nih, Indominya ada kok, begitu dinyalain, wah kompornya yang tidak ada. Habis apinya. Susah ternyata hidup ini ya. Nothing as easy. Jadi nanti kalau kamu ngalami sejenis itu pengalaman, tidak usah galau, sebut saja, oh ini namanya Murphy's Law. Hidup ini ternyata tidak gampang. Mirip dengan kaidah ketiga, everything takes longer than you think it will. Segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kalau ini contohnya banyak. Kayak kamu, wah saya nulis makalah ya Pak, sehari 1 halaman saja, nanti seminggu dapat 7 halaman, sudah cukup bisa dikumpulkan. Baru pegang laptop, saya buka TikTok dulu, buka YouTube dulu, terus akhirnya iya, ndak jadi. Wong sehari cuma 1 halaman ndak bisa. Sampai hari ke-7 baru setengah halaman. Jadi waktunya ternyata lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan banyak itu. Mungkin kamu yang semester-semester awal membayangkan besok kuliah ya kira-kira 4 tahun lah. Nanti semester-semester 6 sudah KKN pendek, nanti semester 7 sudah maju proposal, sudah itu. Ternyata ya kamu baru kaget, loh sudah 12 saya Pak semesternya. Jadi everything takes longer. Segala sesuatu ternyata waktunya tidak sependek yang kamu bayangkan. Dan kamu sering ngalami ini dalam hidup. Oke ya. Ya nanti kalau ngalami gini ya kamu bilang ini Murphy's Law, hukum ketiga. Jadi ini hidup ini rasanya berat gitu kalau pakai Murphy's Law, karena kita dapat pahitnya saja. Kita lihat lagi hukum yang keempat. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Jika ada kemungkinan beberapa hal salah, maka yang menyebabkan kerusakan paling besar biasanya yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian punya HP. HP itu ya biasanya ya kadang
error apanya, kadang rusak apanya, kadang temper gelasnya retak, macam-macam penyakitnya. Tapi sejauh yang kamu tahu penyakitnya HP yang macam-macam tadi, biasanya yang kamu hadapi yang paling berat. Jadi temenmu baru saja bilang hati-hati lo pegang HP, kalau ke pantai kena air selesai HPmu itu. Kalau sekedar temper glass bisa diganti, tapi HPmu kecemplung laut selesai. Nah, itu kan misalnya begitu. Ya kok dilalah biasanya kamu akan ngalami itu. Main ke pantai lupa HP-nya di saku. Itu yang terjadi. Jadi biasanya kesulitan paling berat yang kamu bayangkan, masalah paling besar yang kamu bayangkan, itu yang muncul. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Ini bisa permainan pikiran, bisa juga ya negatifnya pikiranmu tadi. Misalnya kamu takut, jangan-jangan pasanganku selingkuh ini, jangan-jangan. Ternyata kamu kaget beneran. Bisa begitu, itu Murphy's Law hukum keempat. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Yang resikonya paling besar, itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiranmu. If anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau ada sesuatu yang menurutmu tidak mungkin salah, perfect ini Pak, pada akhirnya akan muncul masalah. Tidak ada yang perfect. Ya ditunggu saja nanti ada masalahnya. Tidak bisa Pak, saya itu orangnya sabar, saya orangnya neriman, saya kena masalah apa saja mental Pak. Nanti tiba-tiba kamu dapat masalah yang kamu sulit sekali menanggungnya. Jadi ini Murphy's Law hukum kelima. Jadi ini mirip dengan yang keempat tadi. Kalau yang kelima ini, yang menurutmu tidak mungkin ada masalah, ternyata ada masalah. Dan muncul masalah. Itu persis kayak kamu kaget, tiba-tiba artis ini loh pengumuman mau cerai misalnya. Bayanganmu kan tidak mungkin, ideal loh orang ini sejak kemarin. Ternyata bisa begitu. Itu Murphy's Law hukum kelima. Yang tidak terbayangkan ada masalah, tunggu saja, nanti akan muncul ada masalah. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Lanjut, Murphy's Law hukum ke-6. Jika menurutmu ada 4 kemungkinan salah, terus yang 4 ini berusaha kamu hindari, biasanya muncul yang kelima, yang kamu tidak ngantisipasi. Misalnya kamu mau touring. Wah, biasanya saya itu mudah pusing, bawa obat pusing. Biasanya saya itu mudah masuk angin, bawa obat masuk angin. Biasanya kamu bawa semua. Ternyata yang kamu rasakan justru yang kamu tidak bawa obat, tiba-tiba di perjalanan kamu mencret misalnya. Aduh, kok tiba-tiba perut mulus, ini tidak diantisipasi. Jadi kamu mengantisipasi 4, yang datang yang kelima. Ada saja. Kayak tadi ya, ini sudah tak bawa, enggak, sudah. Yang ini sudah saya bawa, atau sudah, ini sudah kok, semuanya sudah. Begitu sampai di stasiun atau di terminal di bandara, aduh, ada yang ketinggalan, mesti gitu. Jadi dari 4 yang kamu antisipasi, biasanya muncul 1 yang meleset, dan itu muncul. Ini Murphy's Law hukum yang kelima. Jadi ini kamu mengikuti Murphy's Law ini jadi sumpek, hidup ini ruwet, susah sekali. Yang ketujuh, segala sesuatu itu jika dibiarkan, dia akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Jadi bayanganmu kan dari buruk jadi baik. Enggak, dari buruk jadi lebih buruk. Kalau kamu punya barang rusak, kamu pinginnya kan tak biarin saja nanti baik-baik sendiri. Tidak mungkin. Kamu biarin saja ya tambah rusak. Kamu kan pinginnya begitu, tidak diapa-apain, dibiarin saja, semoga kapan-kapan baik. Tidak begitu. Kalau ada barang rusak, kamu cuekin, ya dia tambah rusak. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya.
Itu Murphy's Law, hukum yang ke-7. Murphy's Law, hukum yang ke-8. Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Kayak kamu, rasanya sudah beres semua, kok beres semua. Tapi kok agak ya mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Ada yang ketinggalan. Ada yang belum dilakukan. Ada yang kurang lengkap. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Itu Murphy's Law, hukum yang ke-8. Nanti kita baca dulu ya sampai yang terakhir Murphy's Law-nya, nanti kita analisis. Murphy's Law, hukum yang ke-9. Ini menarik. Nature always side with the hidden flow. Alam itu selalu berpihak pada flow, itu masalah, kelemahan yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah lingkungan kita ini menyembunyikan sesuatu yang nantinya menyusahkan kita. Ada saja sumber kita susah dari sekeliling kita. Wong tidak ada apa-apa ya, kayak tadi tiba-tiba kamu nendang gelas lah, tiba-tiba sandalmu hilang lah, tiba-tiba itu kan yang alam ini rasanya kok tidak ramah sekali dengan kita. Ini Murphy's Law, hukum yang ke-9. Nanti ada 14. Nanti kita jelajahi dulu, nanti kita lihat dari perspektif filsafat Barat, Timur, Islam menyikapi Murphy's Law ini. Terus yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam semesta itu menyebalkan. Yang alami-alami itu kan kadang menyusahkan toh. Ayo kita vegetarian saja, itu kan ya tidak seger. Yang enak itu yang gorengan-gorengan, yang itu. Jadi kadang kita disuruh yang alami, yang menyehatkan, itu rasanya tidak enak. Jadi itu Mother Nature is bitch. Itu Murphy's Law. Itu yang ke-10. Yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Tidak mungkin membuat sesuatu jadi mudah karena orang bodoh itu kadang-kadang pinter. Ya contohnya kadang-kadang kita saya tak sembunyikan ini biar temanku yang itu tidak ngerti, itu biasanya malah ketahuan. Jadi padahal kamu tahu temanmu itu tidak terlalu pinter, tapi kadang-kadang ya dia bisa saja tahu rahasiamu. Jadi kadang orang bodoh itu cerdik. Mungkin dia bodohnya ya hanya di kelas saja, tapi dalam hal lain dia cerdiknya luar biasa. Kamu merahasiakan apa, dia malah tahu. Temanmu yang pinter tidak tahu, dia yang bodoh yang tahu. Nah itu kadang fools are so ingenious. Kadang-kadang orang bodoh itu sangat cerdik. Itu yang makanya sering saya bilang sebenarnya mungkin orang bodoh itu tidak ada. Hanya belum ketahuan saja bidangnya apa dia. Terus Murphy's Law yang ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Ini juga tidak enak hidup ini. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, biasanya mesti ada hal lain yang harus dilakukan dulu. Banyaklah kalian mau melakukan apa gitu, harus ini dulu. Kalau tidak dilakukan tidak bisa. Sekedar pagi-pagi mau mandi saja, alah ternyata kerannya mapen. Kamu harus otak-atik dulu. Sekedar mau masuk kelas saja, tiba-tiba wah ada apa, HP-mu error, baterainya habis, tidak ngecas HP dulu. Kadang-kadang kita sering begitu. Ketika mau melakukan sesuatu, justru ada banyak hal lain yang harus dilakukan dulu.